Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ucapkan buat Lutfi dan keluarga, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Apa yang sudah terselesaikan pagi hari ini itu bukan karena upaya kita, tapi karena kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tiada kewajiban hamba kecuali mensyukuri nikmat tersebut, memuji Allah dan memujanya, dan yakin kalau bukan karena Allah pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan, Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan hidup beliau. Amma ba'd. Mengambil waktu jamaah dan mengambil waktu Lutfi sama Kartika, yang mungkin dia juga nggak dengerin ceramah ana sekarang juga, karena dia sudah sibuk merajut mimpi. Mungkin dia sudah mempersiapkan diri untuk apa, Allah yang lebih tahu. Tapi sebelum semua itu terjadi, kalau tadi disebutkan jamaah, betapa mudahnya agama Allah ini, tapi kita sering mempersulit diri kita. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. Wala yushaddad din ahad illa ghalaba. Nggak ada satu orang yang berusaha memperberat dirinya dalam beragama kecuali dia akan terpental dari agama ini. Berapa lama persiapan Lutfi untuk menikah? 6 bulan jamaah. Padahal 6 bulan yang lalu bisa akad sebenarnya, tapi gedungnya belum siap, Ustaz. Masya Allah. Aksesorisnya masih dibikin di pabrik. Kemudian apalagi, seragamnya belum jadi. Ada banyak hal yang membuat pernikahan itu sulit untuk diraih. Padahal cukup adanya wali, cukup adanya 2 calon mempelai, cukup adanya 2 saksi. Antum nggak hadir nggak apa-apa jemaah. Nggak di gedung ini pernikahan ini terjadi sebenarnya, tapi kadangkala ada sesuatu yang kita inginkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, berapa kali kita mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan? Orang beriman tuh, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah tuh keimanan mereka. Tapi seringkali bacaan Quran itu tidak menggerakkan sesuatu apapun di hati kita, karena kita nggak paham. Kita hanya cari hadiah dari Allah, berkah. Nah, Quran ini berkah. Dibacakan tanpa memahami artinya kita dapat pahala. Tapi Quran ini juga hidayah. Tuh kalau kita baca di awal surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Jemaah, kita ini muslim. Berapa kali kita baca Quran, dan berapa kali kita mendapatkan hidayah dari Al-Quranul Karim, atau ternyata
Kita tidak berubah dengan membaca Al-Quran Karim. Ada seorang Nasrani, dia dikasih hadiah Quran oleh temannya, baca nih Quran terjemahan. Dia nggak baca. Suatu saat dia lagi galau, dia baca tuh Quran. Awal dia buka Quran, dia cari pengarangnya. Siapa yang ngarang buku ini? Dia bolak-balik nggak ada pengarangnya. Kemudian dia buka lembaran pertama, dia dapat tuh Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah. Dia baca tuh, artinya dzalikal kitabu la raiba fi. Apa kata dia? Sombong banget nih kitab. Orang tuh kalau nyusun buku selalu dikata pengantar mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan. Nih kitab langsung mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya. Masuk Islam tuh orang jemaah. Dapat hidayah. Kita ini baca Quran kalau nggak paham artinya dapat hadiah. Tapi kalau paham artinya dapat dua. Dapat hadiah plus hidayah. Itu yang kadang kala hidup kita tidak berubah. Karena kita tidak mengambil hidayah dari Al-Quranul Karim. Seharusnya Anda nggak perlu ceramah. Nggak perlu ngasih tausiah. Rasul SAW kalau ngasih tausiah itu dibacakan tuh ayat-ayat Allah. Faham mereka. Mereka bisa menyimpulkan dan mengambil manfaat darinya. Tadi udah dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tapi masalahnya kita nggak paham. Dia buat Lutfi sama Kartika nih, tugas terberat seorang suami bukan ngasih makan istri, bukan kasih rumah istri. Kartika sebelum nikah sama Lutfi, alhamdulillah dia bisa hidup, dia makan, orang tuanya membesarkan, nggak kekurangan apa-apa. Terus apa tugas terbesar seorang suami? Ini para bapak nih yang udah nikah puluhan tahun, kadangkala yang dalam benak dia bikinkan rumah buat istri, buat anak-anaknya. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan buat yang beriman. Yang nggak beriman tutup kupingnya. Ini untukmu yang beriman. Apa kata Allah? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan dari kebakaran di bumi ini, bukan dari kelaparan, tapi dari api neraka. Maka tugas terbesar seorang suami adalah menggandeng tangan istrinya dan anak-anaknya menuju surga Allah Azza wa Jalla. Bukan kasih makan saja. Apakah sudah para suami menggandeng istrinya, menarik istrinya jangan sampai terseret ke dalam api neraka? Tugas itu banyak dilupakan. Kita sibuk dengan dunia kita, seakan-akan kita akan hidup 1000 tahun. La jamaah, kita tahu 70 tahun mati, 80 tahun mati. Semua yang dikumpulkan dia tinggalkan. Apa yang dia bawa mati? Sama sekali tidak ada. Diantarkan oleh keluarganya, diantarkan oleh anak-anaknya. Bapak selamat tinggal, urusanmu sendiri di sana dengan malaikat mungkar dan nakir. Maka harapan Ana Lutfi ngajarin Kartika. Tuh bapaknya Kartika nggak bosen sebenarnya sama Kartika. Dia masih cinta sama putrinya. Tapi karena tugas orang tua menikahkan putrinya, hari ini engkau bertanggung jawab atas Kartika. Suatu saat ketika engkau dibangkitkan kembali, kau digiring ke padang mahsyar, jangan sampai istrimu menjadi lawanmu di padang mahsyar. Karena engkau tidak mendidik dia dengan benar. Jemaah rahimakumullah, yang sudah menikah tahu problematika rumah tangga. Kita melihat kekurangan istri kita. Dan ana sampaikan kepada Lutfi, Kartika ini bukan bidadari dari surga. Malam ini, esok, lusa akan terkuak kekurangan istrimu. Engkau akan mengatakan, oh ternyata Kartika kayak gitu ya. Ternyata. Nah, dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kata Nabi SAW, kalau engkau ingin luruskan, patah dia. Terus gimana? Ya udah,
fastamti wa fihinnal iwaj. Engkau sabar, engkau akan bisa bersenang-senang dengan dia asalkan engkau tahu istrimu punya kekurangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama istrimu, nggak suka sama istrimu, ceraikan dia, usir dia. La sabar. Asa an takrahu syai'an wa yaj'alallah fihi khairan katsir. Bisa jadi yang engkau benci itu di balik sana ada hikmah, ada kebaikan. Ini para suami tahu dengan kekurangan istrinya, tapi jangan lihat kepada kekurangannya. Engkau datang hari ini dan engkau menerima serah terima dari Bapak Kartika dan engkau melihat kepada kelebihannya. Maka prinsip itu hendaklah bersamamu sampai engkau meninggal dunia. La yafraq mu'minun mu'minah, kata Nabi SAW. Mukmin nggak boleh itu benci sama istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang dia tidak sukai, ada jemaah. Ana udah menikah 10 tahun, ana ngelihat ada perilaku istri yang tidak ana sukai. Dan ada perilaku ana nggak disukai sama istri. Tapi kenapa bisa bertahan? Karena kita menjalankan perintah Nabi SAW. Lihatlah kepada kelebihannya. Yang kurang disempurnakan, yang salah diperbaiki. Dan kesalahan itu bukan untuk diumbar dan diceritakan. Yang terakhir, buat Lutfi. Siapa sih idolamu dalam kehidupan ini? Kita punya banyak idola, jemaah. Tapi Allah telah menciptakan seorang manusia yang paling indah. Tidak ada yang pernah menginjak bumi ini yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berumah tangga puluhan tahun. Beliau memberikan contoh yang indah buat kita umat Islam. Tapi kita nggak baca tuh sejarah Nabi alaihi salatu wasallam. Kita nggak pernah masuk ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ana minta Lutfi untuk masuk ke rumah Nabi alaihissalam. Lebih dalam lagi engkau masuk ke kamar tidur Nabi alaihissalam. Engkau masuk ke kamar mandi Nabi alaihissalam. Engkau masuk ke dapur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan mendapati manusia yang indah mengajarkan bagaimana menggauli seorang istri. Beliau pemimpin, komandan perang. Tapi ketika beliau ada di rumahnya, beliau menjadi seorang suami. Beliau menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian siapa? Kalau kita melihat orang terbaik mungkin orang yang kaya, yang suka sumbang sana, sumbang sini, yang suka tersenyum, yang berbuat baik kepada orang lain. Tapi kata Nabi SAW ini standar untuk dalam kehidupan. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Kita ini jamaah kalau ingin tahu antum baik atau tidak, suruh orang tanya sama istri. Suaminya baik enggak? Kalau baik, baik. Tapi kalau dia dikatakan baik di luar rumah, tebar senyum, Masya Allah, tanya sama bininya. Berapa banyak istri yang mengatakan, suamiku baik, tapi buat orang lain. Buat aku enggak. Buat anak-anak enggak. Dia kalau ada tamu, dia sambut tamunya. Dia kalau telepon sama teman-temannya, subhanallah, semua cinta sama dia. Bahkan semua orang ngomong, kau beruntung dapat suami kayak gitu. Sedangkan aku menangis. Maka jadilah engkau orang yang terbaik buat istrimu. Dan kata Nabi SAW, wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik untuk keluargaku. Buat Kartika, semoga engkau mendengar suaraku. Di antara banyak yang kau pikirkan, hari ini ayahmu telah menyerahkanmu kepada Lutfi. Terus apa yang harus dilakukan? Ketika datang seorang wanita kepada Nabi alaihissalam, dia lagi konsultasi sama Nabi alaihissalam.
Ketika dia mau pulang ditanya sama Nabi alaihi salatu wassalam, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau punya suami? Gimana sikapmu kepada suamimu? La alu illa ma ajiztu. Aku selalu melayani dia, menghormatin dia kecuali dalam kondisi aku enggak mampu. Lalu apa kata Nabi SAW? Unduri aina antilahu fa innama huwa jannatuki au naruki. Kau lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maka para orang tua yang sudah menyerahkan putrinya, ingat gak boleh ada dualisme di dalam rumah. Bapak udah cerahkan putrinya, yang jadi pemimpin di rumah itu adalah suami. Sebagian orang tua merasa nggak nyaman dengan anaknya setelah menikah. Kamu itu setelah menikah kok nggak menghormatin orang tua, kok nggak menghargai orang tua, disuruh dipanggil nggak datang, marah orang tua. Bahkan menyatakan anak ini anak durhaka, nggak patuh sama orang tuanya. Sampaikan kepada ayah, ayah yang nyerahkan aku sama dia, ayah yang nyerahkan aku sama dia. Aku nggak bisa keluar rumah kecuali dengan izinnya, bukan izin ayah lagi sekarang. Dia suamiku. Dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka yang menjadi pemimpin adalah suamimu. Ketika ayahmu, ibumu memanggilmu, maka katakan, ayah, bunda, aku mau izin sama suamimu. Kalau suami membolehkan, aku akan berangkat. Kalau enggak, mohon maaf ayah, bukan aku durhaka, tapi surga dan nerakaku ada di sini. Dan untuk Kartika, jadilah engkau wanita terindah. Hari ini engkau indah mungkin dipandang oleh orang banyak. Tapi kata Nabi SAW tentang wanita terindah, khairun nisa. Siapa sih yang dikatakan khairun nisa? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang dia, Masya Allah, sejuk hatimu. Banyak wanita itu indah kalau dipandang orang, tapi tidak indah dipandang oleh suaminya. Kadangkala seorang suami kalau ngelihat istrinya bersolek, berhias, suaminya tanya, mau kemana? Nggak ada lagi pertanyaan itu. Kenapa? Karena engkau bersolek hanya untuk suami, bukan untuk tetangga, bukan untuk orang lain. Yang kedua, wa idza amartaha atau akka. Kalau disuruh, taat. Apapun perintah suamimu, selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah, katakan sami'na wa ata'na. Wa idza ghibta anha, ini wanita yang indah. Kalau suaminya sedang tidak ada di rumah, wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya. Semoga engkau bisa melaksanakan tugas tersebut dan terus belajar, jangan berhenti menuntut ilmu. Bagaimana meraih surga bersama suamimu. Barakallahu lakum wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.